Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Teman-teman para hadirin, ibu bapa, rekan-rekan dari As-Sunnah Qatar yang sudah berkenan hadir pada malam ini, baik secara offline ataupun yang join secara online. Para ustaz, para guru kami yang kami hormati, dan semua para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita malam ini di salah satu tempat terbaik di muka bumi, ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Guna dan tujuan adalah untuk sama-sama belajar, duduk sama-sama belajar, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya sebagai tambahan bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini teman-teman, kita malam ini adalah malam yang istimewa karena kita kedatangan salah satu daripada guru kita, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Harith Abu Naufal, di mana bagi kita semua beliau tentu tidak asing dalam kesempatan beliau atau kesibukan beliau perlawatan untuk berangkat ke negara Belanda, ya Ustaz ya? Belanda, ke Amsterdam. Ya, tujuannya adalah untuk dalam rangka dakwah di sana, dan tentunya hal ini adalah bahagian daripada da'bus salihin, adab-adab orang soleh atau kebiasaan orang soleh di masa lalu, di mana orang-orang berilmu daripada alim ulama di masa dahulu, mereka berusaha untuk menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan bagaimana mendakwahkan kepada manusia secara umum. Dan kita teringat dengan pesan salah seorang alim daripada ulama as-salaf, ulama pendahulu kita, yakni al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, salah seorang ulama daripada Andalusia. Beliau pernah berkata, dan perkataan ini sebagai motivasi untuk saya dan kita semua, bagaimana semangat, gambaran semangat para ulama kita dahulu di dalam menyebarkan ilmu dan kebenaran. Sebutkan oleh Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lami An-Nubala, Al-Imam Ibn Hazm pernah berkata, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri. Obsesi terbesarku hidup di dunia ini adalah untuk mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya ke setiap pelosok kota dan perkampungan. Du'aun ilal Qur'ani was sunanil lati tunasa rijalun dzikruha fil mahadiri. Mengajak manusia untuk kembali beragama kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak dilalaikan, bahkan dilupakan oleh manusia pada saat ini. Dan tentunya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, beliau berkata di masa beliau, kita sekarang hanya menukilkan, kalau di masa beliau seakan tersirat pesan bahwasanya ada orang-orang yang beragama bukan berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya yang dimaksud adalah dalam perkara-perkara yang pokok, usulul i'tiqad. Di masa beliau sudah seperti itu, bagaimana lagi di masa kita hari ini? Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada ustaz kita, guru kita hafizahullah. Semoga Allah berkenan memberikan kesehatan kepada beliau di dalam perlawatan dalam rangka dakwah ke negeri seberang, ke Amsterdam, Ustaz ya? Amsterdam, Masya Allah. Itu kalau boleh tahu, Amsterdam itu Aceh bagaimana, Ustaz? Aceh penjajal, Ustaz. Oh, Aceh penjajal. Jauh masalahnya, kita nyebut aja susah ya, Amsterdam gitu ya.
Iya. Ala kulli hal teman-teman, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perjalanan beliau diberikan keberkahan, dan kita berterima kasih atas kedatangan beliau bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau untuk membersamai kita pada malam ini. Dan kalau boleh Ustaz, saya dan kita semua mewakili dari kawan-kawan, tolong sampaikan salam rindu kami ke teman-teman kita komunitas muslim yang ada di Belanda. Yang ada di mana? Di Belanda. Dan ini sebenarnya bentuk daripada pesan ulama kita dahulu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau pernah mengatakan begini, "Idza balaghaka an rajulin bil masyriqi annahu sahibu sunnah." Apabila sampai kepada engkau informasi tentang seorang lelaki yang ada di dunia bagian barat, wa akharu bil maghribi atau akharu bil masyriq atau bil maghrib, atau yang satu lagi berada di bumi bagian timur dan yang lain di bagian barat, fab'ath ilaihima bisalam, tolong sampaikan kepada mereka salam, wad'u lahuma, dan tolong doakan kepada Allah kebaikan untuk mereka berdua. Kenapa teman-teman? Alasan beliau adalah faqad qalla ahlu sunnah, karena orang yang beragama Islam dan mencintai sunnah, mengikuti sunnah, itu jumlah mereka minoritas, dan ini terbukti dari masa ke masa. Teman-teman yang terhormat, pada malam ini sebenarnya ini adalah kelas ya, kajian dengan rekan-rekan sunnah. Kita sebelumnya membaca Ustaz ya, membaca bersama dengan kawan-kawan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun malam ini kita akan angkat sebuah tajuk ringan, di mana nanti insyaallah kita akan mengambil fawaid, butiran-butiran hikmah dan pelajaran dari guru kita Al-Ustaz Al-Fadil hafizahullah, dengan tajuk bergandengan tangan ke tujuan. Apa judulnya, Pak? Bergandengan tangan ke tujuan. Dari tajuk sebenarnya sudah bisa kita berikan gambaran. Yang pertama adanya kalimat gandeng tangan. Yang kedua adanya titik koordinat tujuan. Kira-kira apa maksudnya ini, Pak? Apa maksud gandengan tangan? Maksud gandengan tangan bisa bermakna al-hissi atau bisa juga bermakna maknawi. Hissi maksudnya adalah bergandengan tangan secara nampak. Perlu tak kita gandengan tangan, Pak? Boleh kita gandengan tangan, Pak? Boleh. Ya. Dan pada saat tertentu kita mesti bergandengan tangan biar nampak kekompakan. Ya, di saat-saat tertentu kita butuh apa? Gandengan tangan. Ya, kadang perkara atau pekerjaan yang berat teman-teman, kalau dipikul bersama-sama jadi ringan. Tapi kalau kita justru memikul sendiri-sendiri, biasanya rentan, mudah lelah, dan tidak jarang kita berujung kefuturan. Maka kita perlu bergandengan tangan. Atau juga bisa maknanya bergandengan tangan teman-teman secara maknawi, di mana kita menjaga prinsip-prinsip yang kita bersama sepakati, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna bergandengan tangan. Nah, sekarang koordinat tujuan. Apa maksud tujuan di sini, teman-teman? Yang dimaksud adalah bahwasanya kita memiliki cita-cita dan harapan bahwasanya tempat kembali seluruh orang beriman adalah ke al-jannah. Kemana, Pak? Ke al-jannah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana ayahanda Adam dan ibunda Hawa alaihi wassalam dahulu pertama sekali diciptakan dan tinggal di sana. Ya, tinggal di sana. Di sanalah ma'al, tempat kita akan kembali, dan tidak ada kursi
atau posisi di dalam surga kecuali untuk orang yang beriman. Mungkin tak orang Nasrani yang hidup di masa sekarang ada seatnya di dalam Firdaus, Pak? Tak mungkin. Kita tidak sepakat dengan pluralisme, ya Pak, ya. Penyetaraan agama, ya. Sepakat tak, Pak? Tak sepakat. Semua agama sama, tak benar itu, Pak. Ya. Karena kita meyakini bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga hanyalah orang muslim yang beriman. Dan pesan ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran di berbagai tempat dan surat, di berbagai ayat. Bahkan ada satu dalil yang sangat sharih di peristiwa Khaybar, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumumkan di hadapan manusia. Jadi setelah Khaybar, peristiwa Khaybar, maka sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau dan seluruh para sahabat tanpa terkecuali, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengumumkan. Apa itu, Pak, yang diumumkan, Pak? Adanya informasi penting, prinsip yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Ala yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Ketahuilah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang memiliki jiwa yang selamat. Artinya seorang muslim. Dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Oleh karenanya tidak benar pernyataan semua orang akan masuk surga, semua agama bisa masuk surga. Tidak perlu saling menyalahkan. Kita bisa hidup rukun damai berdampingan, ya. Saling apa, Pak? Toleransi, ya Pak? Toleransi. Kita paham orang Islam tidak perlu diajarkan toleransi, ya kan, Pak? Apa prinsip toleransi dalam agama kita? Lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip toleransi ini, Pak. Kita tidak perlu usik mereka, dan mereka juga tidak perlu bekerja sama dengan kita dalam urusan agama. Tapi sayangnya mereka justru terkadang membawa ayat-ayat atau dalil-dalil dalam Al-Quran yang mereka jadikan argumentasi, tapi dengan pemahaman yang rusak. Apa contohnya, Pak? Apa contohnya? Dalil tentang umpama bahwasanya Allah berfirman, wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah angkut mereka di darat dan di laut. Nah, ayat ini menunjukkan semua manusia sama. Padahal ayat benar, Pak, tidak, Pak? Ayat tidak salah, tapi apa yang keliru? Yang keliru adalah pemahaman. Mereka mengambil ayat yang benar, tujuannya adalah untuk mana sosial. Semua manusia itu memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Dari sisi apa, Pak? Dari sisi kemuliaan, mereka diciptakan oleh Allah dengan bentuk fisik yang sempurna. Tapi bukan makna penyetaraan agama. Saya dipahami, teman-teman? Ini adalah prinsip yang diajarkan dalam agama kita. Maka dari itu, teman-teman, sebenarnya tajuk ini lebih berbicara kepada internal keluarga kita. Keluarga kita apa maksudnya, Pak? Keluarga rumah tangga kaum muslimin. Kita sedang berbicara apa, Pak? Tajuk ini bergandengan tangan ke tujuan. Satu, kita sedang berbicara tentang kondisi internal rumah tangga kita. Yang namanya rumah tangga, Pak, di dalamnya ada kepala keluarga, ada sekretaris keluarga, ada Ministry of Interior, ya, ada anak, macamlah. Bisa jadi ada kekeliruan atau kealpaan yang kita lakukan sehingga mesti diluruskan oleh komandan. Itu biasa dalam rumah tangga. Dan yang kedua, kita ingin mengulang prinsip dasar tentang tujuan kita akan kembali, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan berbicara bahwasanya tujuan dan cita-cita terbesar kita hidup di sosial atau komunitas kaum muslimin. Allah memberikan kita
karunia yang besar berupa apa? Menjadi seorang muslim. Dan ini adalah nikmat teman-teman. Nikmat kita bertemu Islam, walaupun kalau dari wajah tidak ada satupun wajah Arab di sini. Atau mungkin ada yang keturunan Arab ya. Islam datang dari Arab Saudi dahulu, tapi kok bisa sampai ke tanah Melayu. Ini adalah karunia teman-teman. Menjadi seorang muslim hidup di muka bumi ini adalah karunia yang paling besar. Seakan-akan seorang muslim, seakan-akan kita sebagai muslim memiliki segalanya walaupun kita papa. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, walaupun mereka memiliki dunia dan seisinya, tapi justru mereka adalah orang yang bangkrut dan orang yang akan apa? Yang akan merugi di akhirat nanti. Ini perlu diketahui. Maka dari itu teman-teman yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang prinsip yang pertama ini. Apa itu? Bahwasanya umat Islam itu mereka di atas nikmat yang, di atas karunia yang besar, kemudian mereka sejatinya adalah satu rumah tangga, tidak ada perbedaan di antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rumah tangga kita teman-teman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim, orang mukmin itu semuanya bersaudara. Dan ayat ini teman-teman seakan-akan kaidah rambu-rambu atau prinsip di mana nanti akan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan ayat ini. Apa itu? Semua orang mukmin itu bersaudara. Ya, orang mukmin itu bersaudara. Makanya ada ayat-ayat di dalam surah Al-Hujurat itu ke bawah mengokohkan prinsip ini. Tidak boleh saling saling membenci, tak boleh saling membuli, tak boleh menggibah dan seterusnya. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih intent lagi Pak tentang kita ni sebagai kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Sesungguhnya kalian melihat orang mukmin itu, semua orang mukmin itu, mereka di dalam kasih sayang, di dalam saling mencintai, di dalam bermuamalah, mereka ibarat satu tubuh. Bagaimana kondisinya? Idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sahri wa al-huma. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, ya, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Sakit kepala, kaki ikut merespon. Apa respon kaki, Pak? Pergi ke Hamad Hospital, ya kan? Nah, gitu. Ini lebih intent, Pak. Kalau tadi Allah menyebutkan orang mukmin itu bersaudara, seakan-akan sebuah rumah tangga. Tetapi ini lebih dekat lagi, lebih prinsip lagi. Apa itu? Orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Mungkin tak Pak, ketika anda sakit mata, tapi justru ogah-ogahan untuk minum obat. Mungkin tak? Tak mungkin Pak. Kenapa? Karena ini jasad. Semuanya ikut apa? Ikut merasakan. Oleh karenanya teman-teman, ini prinsip pertama di dalam tajuk kita. Kemudian prinsip yang kedua yaitu tujuan kita akan kembali kepada Allah, dan harapan yang mesti kita pegang adalah mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam apa? Ke dalam surganya. Baik. Namun perlu diketahui, untuk masuk ke dalam surga itu butuh perjalanan yang panjang dan ujian yang sangat hebat untuk masuk surga. Tidak mudah untuk masuk surga, Pak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum.
padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian semisal orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad dharra, mana di antara mereka diuji dengan kesusahan, kepayahan, luka, perih, bahkan maut, ya. Wa zulzilu, dan di antara mereka ada goncang, hatta yaqula ar-rasul wal mu'minun, sampai rasul dan orang yang berkata, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Ayat ini memberikan pesan kepada kita teman-teman bahwasanya perjalanan menuju surga itu sangat panjang, ya. Nah, salah satu cara kita untuk menggapai surga teman-teman, maka cara yang diajarkan dalam agama kita adalah perlu kita untuk menciptakan dan mencari komunitas muslim. Perhatikan Bapak, teman-teman, para hadirin dan hadirat, untuk menggapai surga yang butuh perjuangan yang tertatih-tatih, maka kita butuh kepada komunitas kaum muslimin. Kita butuh untuk bergandengan tangan. Kita butuh untuk apa, Pak? Bekerja sama. Karena surga tidak akan dimasuki sendiri. Ada yang mau masuk surga sendirian di sini, Pak? Ada yang mau masuk surga sendirian? Tidak. Kita pasti masuk surga bersama-sama. Ya. Kita akan masuk surga bersama-sama. Nah, untuk menggapai tujuan ini, cita-cita terbesar ini, perlu kita apa, Pak? Bergandengan tangan. Perlu apa, Pak? Bergandengan tangan. Nah, pada posisi apa kita perlu bergandengan tangan, Pak? Di sini kami merangkum, ya, ada 3 tempat yang sangat dirasa perlu kita bergandengan tangan, baik gandengan tangan secara yang kita fahami ataupun gandengan tangan secara apa? Secara prinsip dalam hati. Baik. Yang pertama teman-teman, kita perlu bergandengan tangan dikala munculnya perbedaan pendapat di antara sesama kita. Perbedaan apa, Pak? Beda pendapat. Mungkin tak kita beda pendapat, Pak? Mungkin. Kata orang Padang, Ustaz, rambut yang sama hitam, pendapat boleh bisa jadi berlainan. Rambut sama hitam, kan? Tapi pendapat beda-beda. Kenapa? Karena ini rasional, manusiawi. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, ini adalah hal yang lumrah, berarti kita normal, berada di atas jalur kenormalan. Namun perlu kita kiranya di saat terjadi perbedaan di kalangan kita, perbedaan pendapat, ya, perbedaan argumen, maka perlu kita bersama-sama untuk menjaga prinsip yang pertama tadi, apa itu? Bahwasanya kita adalah bersaudara dan tetap menjaga keharmonisan gandeng tangan. Ini perlu, Pak. Karena dalam masalah khilaf teman-teman, dalam masalah perbedaan hal yang mustahil untuk kita hindarkan. Boleh tak kita berbeda, Pak? Boleh tak kita berbeda? Boleh berbeda. Dan berbicara masalah perbedaan, kata para ulama kita, perbedaan itu ada 2. Pertama, perbedaan yang sifatnya prinsip, dan yang kedua, perbedaan yang sifatnya tanawwu' atau hal-hal yang bisa kita menyikapi dengan lapang dada. Kalau pada poin yang pertama teman-teman, pada hal yang prinsip memang kita tidak boleh berbeda. Apa contohnya, Pak? Tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah ilah yang berhak diibadahi satu-satunya, enggak boleh berbuat lawannya, ya. Ini perkara yang prinsip dalam agama. Enggak boleh ada perbedaan. Oh, saya musuh Ustaz. Bisa ada prinsip yang kedua, apa itu? Sesekali kita menyembah Allah, tapi selain kita berikan ibadah kepada yang lain. Boleh apa tidak? Tak boleh. Kita pegang prinsip ini sampai mati. Dan prinsip yang seperti ini, ya, mesti satu dan tak boleh berbeda. Siapa yang keluar dari prinsip dianggap keluar dari jalur qol, dari jalur utama. Apa prinsip yang lain? Contoh yang lain kata para ulama, seperti prinsip yang sudah disepakati oleh para ulama dan tak boleh berbeda. Contoh, para ulama kita sepakat bahwasanya Allah ada di langit. Ini kan sudah kaji lama ya Pak Ustaz, apa ya? Sudah kaji lama, Allah ada di langit. Dan ayat Al-Quran sangat banyak berbicara tentang itu. Hadis Nabi SAW sangat banyak menunjukkan bahwasanya Allah ada di langit.
dan itu diyakini oleh seluruh para sahabat. Tak ada satu pun sahabat yang keluar daripada keyakinan tadi. Boleh tak ada kita pakai prinsip yang lain, Pak? Sebagaimana keyakinan yang tersebar di sebahagian masyarakat kita, Allah ada di mana-mana. Boleh apa tidak? Tak boleh. Siapa yang keluar dari prinsip tadi, maka dia jatuh kepada kesalahan besar yang disebut oleh para ulama jatuh ke wilayah bid'ah namanya. Ya? Jatuh ke mana? Wilayah bid'ah. Nah, prinsip-prinsip seperti ini teman-teman, tak boleh kita berbeda. Terus yang mana prinsip yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah pada prinsip, pada perbedaan yang di sana ada kelapangan diberikan oleh syariat untuk kita berbeda. Apa contohnya, Pak? Perbedaan umpama dalam masalah apa? Yang terdekat apa? Contoh masalah gerak jari telunjuk ketika tasyahud. Itu kan ranahnya ranah khilaf di kalangan para ulama. Benar atau tidak, Pak? Boleh tak kita memegang satu pendapat? Saya berpendapat dengan pendapatnya, contohnya pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya beliau lebih memberikan isyarat di dalam solat, kemudian menggerakkannya ketika tasyahud itu adalah sesuai dengan sunnah. Yang lain tidak dipendapat dia apa? Yang lain berprinsip berbeda. Kalau saya tidak, saya cukup dengan memberikan isyarat tanpa menggerakkan. Nah, yang mana yang benar, Pak? Yang mana yang benar? Benar dua-duanya. Ya, benar dua-duanya. Boleh tak kita menyalahkan satu teman yang lain? Tak boleh, Pak. Tak boleh. Silahkan berhujah, tapi tetap menjaga nilai-nilai apa? Nilai-nilai gandengan tangan. Jangan sampai kita bermuka masam, tidak enakan dengan kawan yang berbeda dengan kita. Dan masalah perbedaan yang seperti ini, teman-teman, ini bukan hanya berlaku di masa kita, juga sudah terjadi di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup, para sahabat masih hidup, perbedaan sudah ada. Ada tak perbedaan di masa Nabi, Pak? Dalam masalah cabang-cabang agama banyak terjadi. Ya, seperti tentang peristiwa solat asar yang diperintahkan oleh Nabi pada kejadian Bani Quraidah. Setelah peristiwa Ahzab, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang diutus ke Bani Quraidah, perkampungan orang Yahudi, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar, ya, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali telah sampai di salat di perkampungan Yahudi. Nah, para sahabat yang berjalan tadi, ternyata mereka belum sampai di Bani Quraidah dan asar sudah masuk. Akhirnya apa? Terjadi dua. Satu, salat asar pada waktunya, dan yang satu lagi salat asarnya di mana, Pak? Di kampung Yahudi. Ini khilaf. Ketika dibawa kepada Nabi SAW, justru beliau tidak menyalahkan satu dari keduanya. Dua-duanya beliau mengatakan asabta au ahsant. Kalian benar dan kalian sudah berlaku baik. Berarti ada perbedaan, Pak. Nah, kalau di masa para sahabat saja sudah terjadi perbedaan, bagaimana lagi di masa kita sekarang? Dan para ulama melihat adanya perkara-perkara yang sifatnya baru, kontemporer, istilahkan dengan mustajadat, ya, hal-hal yang baru. Bisa jadi terdapat perbedaan kita sesama kaum muslimin dalam hal itu. Contoh, masalah-masalah yang baru apa sekarang, Pak? Yang dekat dengan kita. Seperti masalah pemilu. Itu kan baru, Pak. Ada pemilu di masa Nabi? Ada pemilu di masa Nabi, Pak? Pemilu ada di masa Nabi? Enggak ada. Nah, ini kan kita kontra, dalam artian para ulama kita berbeda pendapat dalam memandang pemilu. Apakah boleh nyoblos atau tidak nyoblos? Ini masalahnya di bawah kontrol aturan demokrasi. Nah, ketika terjadi perbedaan dalam masalah ini disebut dengan apa? Masalah yang ranah perbedaan. Bisa tidak kita gandeng tangan, Pak? Boleh, mesti kita gandeng tangan. Jangan justru menyalahkan, oh yang nyoblos, yang tangannya ada tinta, berarti ini tidak sejalan lagi dengan kita. Atau yang tidak nyoblos, berarti mereka golongan putih namanya, ya, golongan putih. Yang satu lagi dibilang, oh ini antek-antek demokrasi ini, ya, budak-budak demokrasi. Boleh atau tidak, Pak? Enggak boleh. Kita mesti jaga gandengan tangan di sini, teman-teman. Kenapa? Perkara yang seperti perkara lapang, ya, perkara yang lapang, ya, dan butuh ijtihad para ulama, kita ikuti di sana, tidak perlu saling menyalahkan. Satu. Yang kedua, teman-teman, kita tetap bisa bergandengan tangan walaupun berbeda ustadz, guru, dan yayasan. Mungkin tidak kita bisa bergandengan tangan? Mungkin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah banyaknya
guru-guru agama yang bisa kita mengambil ilmu kepada mereka, baik secara yang datang di kelas di masjid atau di majlis ataupun secara online. Selama guru kita itu kita tahu mereka adalah orang yang capability dalam menyampaikan ilmu. Kemudian yang kedua, manhaj dan akidahnya sahih, ambil dari siapa saja. Ambil dari siapa saja di antara mereka. Ya. Nah, kalau umpama saya cenderung kepada Ustaz Fulan, maka saya tidak perlu memandang siapa yang tidak belajar di majlis bersama saya, berarti bukan golongan saya, oposisi. Boleh tak gitu, Pak? Tak boleh. Berarti ini kita sudah memahami apa? Memahami agama dengan sempit. Dan perlu diketahui teman-teman, perbedaan guru satu dengan yang lain ini mesti diperbanyak. Makanya para ulama kita dahulu di dalam biografi mereka, ada ulama yang belajar kepada 1000 guru. Kepada apa? 1000 guru, tidak bertahan di 1-2 guru. Karena kalau kita bertahan di 1-2 guru, maka kita akan saklek di dalam memahami agama. Seakan-akan guru saya dialah yang benar. Siapa yang tidak berguru, tidak bermajlis bersama saya, berarti bukan golongan saya. Ada suatu perkataan yang bagus yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, seperti perkataan Hamad bin Salamah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini, la ya'rifu ahadun khata'a muallimi hatta yujalisa ghairahu. Seseorang murid, seseorang mad'u tidak akan tahu bagaimana kekurangan dan kesalahan gurunya sampai dia belajar kepada guru yang lain. Berarti apa, Pak? Berarti kita mesti memperbanyak guru. Karena kalau kita memandang kebenaran itu hanya ada pada satu guru, maka kita bisa disempit dalam memahami agama. Dan perlu kita camkan baik-baik teman-teman, bahwasanya kita beragama bukan dengan apa? Bukan dengan menjadikan kebenaran itu ada pada satu guru, tapi kita beragama dengan mengikuti kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu datang daripada guru-guru kita yang senior, guru-guru kita yang tua, dan bisa jadi ada kebenaran datang daripada apa? Guru-guru kita yang masih apa? Yang masih baru tamatan umpama lulusan ini dan lulusan itu. Intinya semua guru mesti kita berikan penghormatan, tapi tidak boleh melepaskan gandengan tangan walaupun kita berbeda guru. Apalagi beda yayasan, Pak. Beda ma'had, beda yayasan. Mungkin tak kita melepaskan gandengan tangan? Tidak. Kita mesti tetap bersama. Baik, ini pada posisi yang kedua. Dan posisi yang terakhir teman-teman, yang bisa kita ambil pada malam ini, yaitu hendaklah kita bisa tetap bergandengan tangan ketika terjadi perbedaan di antara kita dalam masalah urusan duniawi. Mungkin tak kita berbeda, Pak, dalam urusan duniawi? Ada tak kemungkinan kita terjadi cekcok, kurang nyaman satu dengan yang lain, sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, bahkan sesama salafin? Mungkin tak kita terjadi perbedaan pandangan dalam masalah duniawi, Pak? Mungkin. Iya. Ada yang ngutang tapi tidak bayar. Gimana itu, Pak? Ngutang tapi tidak bayar. Fulan, tolonglah saya bantu uang sekian real dulu. Ya. Setelah itu ngilang, ditelepon tidak muncul-muncul, ganti nomor. Mungkin tak itu terjadi, Pak? Mungkin saja. Bahkan kita sesama belajar dengan ustaz kita, guru kita, itu akan membawa apa? Perasaan. Bisa jadi perasaan teman-teman ada, kita tidak senang dengan kawan kita. Namun pada kondisi yang dibutuhkan, kita mesti menjaga apa? Gandengan tangan. Apa yang kita angkat? Kita adalah sesama kaum muslimin, sesama apa? Sesama ahlu sunnah. Dan ini bisa kita lakukan. Ada pelajaran yang bagus yang pernah dicontohkan oleh para sahabat dulu teman-teman, ketika terjadi peristiwa perang Siffin antara sahabat Ali dengan Muawiyah. Dan kisah ini, teladan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dan juga Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah. Ketika terjadi pertikaian antara sahabat besar, sahabat Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka tentara Romawi itu mulai datang ke perbatasan. Mereka datang ke Irak. Ngapain, Pak? Datang untuk memasukkan ide
kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dahulu Romawi itu di bawah wilayah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa yang mereka bisikkan? Yang mereka bisikkan adalah, ini saya datang kepada kalian bawa tentara yang banyak, dan kami siap menyatakan diri join dengan kubunya Muawiyah. Untuk apa, Pak? Untuk menyerang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini terjadi, Pak. Kira-kira dua kubu sahabat Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini kan sedang panas nih. Apa sikap yang diberikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan? Apa kira-kira, Pak? Kira-kira apa, Pak? Diterima enggak tawaran itu? Ayo kita perangi Ali. Kita perangi Ali bersama, karena ini lagi panas. Kondisi apa? Kondisi panas. Ya. Dan perbedaan yang terjadi itu, teman-teman, pemicunya adalah masalah ijtihadiyah. Masalah perbedaan pandangan. Apakah kita mau usut sahabat pembunuh Uthman terlebih dahulu, ataukah justru kita menentukan khalifah lebih awal? Ini kan perbedaan pandangan. Mereka tidak mencari dunia, tidak, tetapi mereka semata untuk apa? Untuk memberikan pendapat masing-masing, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, teman-teman, di saat ditawarkan itu, maka beliau mengirim surat kepada pemimpin Romawi tadi, panglima perang Romawi. Apa katanya? Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, wallahi, demi Allah, sekiranya engkau tidak kembali ke negeri engkau, wahai orang yang terlaknat, ya, maka saya la astalihanna ana wa ibni ammi alaik. Saya akan berbaikan segera dengan anak pamanku Ali bin Abi Thalib. Kemudian kami menyatukan pasukan kami, dan kami akan menyerang kalian serta mengusir kalian dari negeri-negeri kalian semuanya. Coba bagaimana, teman-teman, teladan yang diberikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun dalam kondisi panas, berbeda bertikai kita dalam perkara dunia, namun prinsip gandengan tangan tetap bisa dipertahankan. Kapan itu? Ketika berhadapan dengan musuh, pada kondisi atau situasi yang kita memang dibutuhkan untuk bersama. Oleh karenanya, teman-teman, pada tiga keadaan ini sering sangat rentan terjadi perbedaan atau gontok-gontokan di antara kita. Maka dari itu, hendaklah kita tetap menjaga ukhuwah dan prinsip bergandengan tangan, karena tujuan kita adalah satu, yakni untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apakah bisa kita bergandengan tangan nanti di akhirat, Pak? Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Jadi tidak hanya di dunia nampaknya kita bisa bergandengan tangan. Untuk masuk surga pun Allah dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah menjanjikan kita akan tetap bisa bergandengan tangan. Allahu Akbar. Dari mana itu kita ambil, Pak? Dari mana prinsip itu kita ambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, di dalam surah Az-Zumar, Allah sebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang beriman yang bertakwa kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dibawa masuk ke dalam surga dalam keadaan apa, Pak? Zumara. Apa arti zumara? Ini kan nama surat, Pak. Apa artinya zumar? Az-zumar itu artinya berkelompok-kelompok. Iya, barengan. Jadi untuk masuk surga nampaknya memang tidak sendiri, Pak. Kita insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama. Bahkan ada kabar gembira yang lebih detail disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu masuk surga nanti bergandengan tangan. Coba kita simak sebentar, ya. Hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati
akan masuk kelak ke dalam surga dari umatku 70,000 sebanyak 70,000. Dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, au 700,000 sebanyak 700,000. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan mereka, Pak. Iya, dalam golongan mereka. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mutamasikuna, satu dengan yang lain saling berpegangan. Allahu akbar. Dan ini adalah bahasan, saksi bahasan kita. Ternyata Nabi SAW mengabarkan kita juga akan bergandengan tangan nanti di mana, Pak? Ketika masuk ke dalam surga. Mereka mutamasikun, satu dengan yang lain saling berpegangan. Akhidhum ba'duhum ba'dha, di mana satu dengan yang lain saling apa? Saling bergenggaman tangan. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, di mana salah satu dari mereka tidak akan masuk surga sampai masuk pula yang lainnya. Allahu akbar, ya. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri, di mana wajah-wajah penduduk surga ketika masuk ke dalam surga bagaikan bulan purnama yang sangat terang. Hadis ini muttafaq alaih, ya. Dan ini sebagai penutup bahasan di sesi pertama, bahwasanya kita insya-Allah akan masuk surga secara bergandengan tangan. Mudah-mudahan sebagai pengantar dan muqaddimah memberikan pencerahan untuk saya dan kita semua. Dan sesi yang kedua kita serahkan kepada guru kita Al-Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah taala. Al-waqtu ilaihi falyatafaddal mashkuran mahjura. Boleh. Tapi dia kayaknya ada ini agak apa? Mungkin lebih apa? Nanti sering bunyi-bunyi gitu. Oh gitu. Maaf saja. Itu tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan kajian di malam hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih secara khusus kepada Ustaz Nefri Abu Abdillah, jazakallahu khairan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit kajian tambahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita tadi. Faedah yang sangat mulia, faedah yang sangat agung, yang itu mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada teman-teman panitia semuanya yang telah memberikan kesempatan juga kepada kami menyampaikan kajian di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebajikan, maka insya Allah akan dapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tempat duduk kita di surga atau di neraka kelak di yaumul qiyamah itu sangat tergantung dengan teman dan sahabat kita di dunia ini. Ketika kita benar mencari teman, maka akan baik pula tempat kita dalam surga.
Tapi kalau seandainya kita punya teman yang jelek di dunia ini, itu juga sangat akan memberikan pengaruh di mana kita akan atau di mana tujuan akhir kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam masalah ini saya akan membaca ada 2 ayat Al-Quran. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Persaudaraan pada hari itu mereka itu akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Walaupun di dunia dia seperti pinang yang dibelah dua yang tidak akan pernah terpisah, yang saling mendukung, yang saling menguatkan, yang saling memberikan fasilitas satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ketika itu tidak disertai dengan takwa, tidak disertai dengan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, justru hari di mana tidak ada satupun yang menolongnya, tidak ada satupun yang membelanya, justru pada hari itu mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Si akan mengatakan, ya Allah, dia mengajak saya untuk bermaksiat, ya Allah. Si menjawab, betul ya Allah, saya mengajak dia bermaksiat, tapi dia yang memfasilitasi saya agar kami bisa berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tetapi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka berteman dikarenakan takwa, dikarenakan iman, saling mendukung, saling bergandengan tangan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka itulah persahabatan yang abadi, persahabatan yang tidak hanya di dunia ini saja membawa kebaikan, tetapi juga membawa kebaikan di akhirat kelak. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim mereka menggigit 2 jarinya, yaitu bentuk penyesalan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celakanya aku sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku, dan sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada aku. Subhanallah. Ini memberikan efek yang luar biasa para hadirin dan hadirat. Ada seorang laki-laki yang paling berjasa di dalam Islam ini, dan dia mati dalam keadaan kufur. Siapa? Ada yang bisa sebut namanya? Biar nggak ngantuk. Dia kafir, tapi dia punya jasa yang sangat besar dalam Islam, kepada Islam. Dan dia menjadi garda yang paling terdepan dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Dan ini juga sebagai bentuk penguat apa yang disampaikan oleh Ustaz Hafizullah, orang-orang yang mereka ingin menyatukan agama, yang menyamakan Islam dengan agama yang lain. Ini Abu Thalib, orang yang paling berjasa kepada Islam. Bahkan dia mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku mengetahui bahwasanya agama yang paling baik itu adalah agama Islam. Tahu dia. Dan di antara bukti yang paling jelas, setelah meninggal Abu Thalib, tekanan-tekanan musyrikin semakin kuat. Puncaknya Nabi SAW diusir dari kota Mekah. Tapi orang yang paling banyak jasa kepada Islam ini, ketika dia mati dalam keadaan bukan seorang Muslim, Rasulullah SAW mengkhabarkan orang yang paling ringan azabnya dalam neraka, dia dipakaikan sendal yang dibakar dari api neraka meleleh otaknya. Siapa itu? Nah, syahid yang kita sampaikan dari kisah tersebut, beliau ini sangat mencintai Nabi. Nabi juga sangat mencintai dia. Dia tahu agama Islam adalah agama yang paling benar, dia tahu. Dan yang menasihati beliau untuk masuk Islam adalah keponakan beliau sendiri, orang yang paling beliau cintai. Dan di momen-momen yang seseorang itu mudah sekali untuk menerima nasihat,
Ya, ketika beliau sakit. Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nasihat yang disampaikan oleh Rasul, teman-temannya Abu Lahab CS berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita, wahai Abu Thalib? Dan singkat cerita, Abu Thalib ini mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan faktor-faktor yang membuat beliau masuk Islam itu sangat banyak sekali. Ya, sementara faktor yang menghalangi beliau dari Islam yang paling utamanya apa? Beliau punya teman yang jelek, punya circle yang gak baik. Ya, orang-orang yang menghalangi beliau dari kebaikan. Kisah yang kedua, kisah Herakl. Ketika Abu Sufyan mendatangi Herakl dalam keadaan Abu Sufyan belum masuk Islam pada waktu itu. Dan Herakl ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah SAW. Ditanya satu persatu. Dari data yang beliau dapatkan dari kitab Injil. Ya, dan semua dijawab oleh Abu Sufyan dalam keadaan jujur. Beliau tidak berbohong. Kemudian kata Herakl, kalau seandainya Muhammad ini SAW ada di depanku, akan aku cuci kakinya. Ilmunya sudah sempurna dia dapatkan, kalau itu benar-benar Rasulnya Allah. Dan kemudian dia coba menawarkan kepada para pembesarnya, ya, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang kerajaannya. Dan ternyata ya, tidak ada satupun yang mendukung keinginan beliau untuk masuk Islam. Lagi-lagi teman memberikan efek yang sangat jelek. Ya, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan akan berada dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, untuk menambah faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala, ya, saya akan fokus kepada permasalahan-permasalahan bagaimana cara kita mencari teman, bagaimana kita mencari sahabat, dan apa saja hal-hal yang akan bisa merusak persaudaraan di antara kita. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya nikmat persaudaraan itu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masing-masing kita di antara kita semua ini ingin menyatukan hati seseorang dengan hati seorang yang lainnya dengan harta yang kita punya, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Karena itu memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar pada waktu itu di kota Madinah. Mereka berperang ratusan tahun lamanya. Ya, dan segala cara digunakan untuk mendamaikan di antara dua suku ini. Orang Aus menikah dengan orang Khazraj menikah dengan Aus, tapi tetap juga mereka tidak bersatu. Karena apa? Karena itu semua adalah pemberian Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Dan kalau seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk menyatukan hati-hati di antara mereka, engkau tidak akan bisa menyatukannya. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati di antara kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang tadinya kalian itu saling bermusuh-musuhan, dan kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian dan menjadilah kalian bersaudara dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang hidup di dunia ini, hidup dengan manusia,
berkomunitas dengan orang-orang, tapi dia nggak punya teman. Nggak ada orang yang dia cintai. Iya, kecuali istri dan anak-anaknya saja. Sementara tetangganya orang beriman, tetangga samping kanannya juga orang yang beriman, di tempat dia bekerja juga orang yang beriman, nggak ada yang dia cintai. Ini menunjukkan apa? Orang ini nggak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ciri-ciri orang-orang yang mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka punya orang-orang yang mereka cintai dari kalangan mukminin. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban Islam, yang pertama kali ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tauhid kepada Allah adalah persaudaraan. Ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, yang pertama kali aku mendengar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya sebarkanlah salam, tambunglah tali silaturahmi, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, salatlah engkau di malam hari, engkau akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Apa materi yang dipilih oleh Rasulullah? Materi yang dipilih oleh Rasulullah berhijrahnya pertama kali beliau ke kota Madinah, membangun sebuah peradaban, dikuatkan ukhuwah di antara mereka, dikuatkan persatuan di antara mereka. Bahkan tidak ada satupun sahabat dari kalangan Ansar kecuali Nabi SAW mempersaudarakan dari sahabat Al-Muhajirin. Di antara sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah pada waktu itu adalah Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kita ketahui sahabat-sahabat yang datang dari kota Mekah ke Madinah, mereka nggak punya apa-apa. Mereka meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Mereka hanya bawa badannya mereka saja. Nah, sementara sahabat-sahabat yang datang berhijrah ini, mereka butuh harta, mereka butuh sesuatu yang bisa mengisi perut mereka. Makanya Nabi SAW mengikat persaudaraan mereka untuk mereka berkorban dari dunia yang mereka punya untuk saudara mereka. Makanya pada saat itu Sa'ad bin Rabi' berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang punya kelebihan harta di kota ini, dan saya punya beberapa peta tanah. Silakan engkau ambil, pilih mana yang kau inginkan dari hartaku, dan aku punya 2 orang istri. Ya, silakan kau pilih di antara 2 istriku yang paling cantik, aku akan ceraikan dia, dan selesai masa iddah silakan kau nikahkan dengannya. Subhanallah. Ini yang pertama kali ditempa oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya agar mereka bersatu, agar mereka memiliki satu hati, agar mereka selalu bergandengan tangan. Karena disitulah seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, hafizahullah, akan mengantarkan kita ke dalam surga dan juga akan menguatkan kekuatan kita ketika kita berdiri di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengetahui teman-teman yang bagaimana yang harus kita cari. Ini penting. Ini lebih penting daripada antum selektif mencari tempat kerja. Kalau antum salah cari tempat kerja, paling-paling urusannya adalah gaji. Tapi kalau seandainya salah dalam memilih pertemanan, efeknya seperti yang telah kita sebutkan tadi beberapa kisah. Makanya di sana disebut oleh para ulama, hal yang paling pertama, seseorang itu harus bersemangat mencari teman-teman yang mereka memiliki kekuatan dalam agamanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama sahabatnya, tergantung dari agama teman duduknya. Maka lihatlah, falyandur, maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa kalian bergaul. Jadi kita harus mulai membongkar
teman pergaulan kita. Kira-kira teman-teman ini tidak mengajak saya kepada kebajikan, tidak membuat saya takut kepada Allah, ya sudah, mungkin kita parkirkan, cukup ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada teman-teman yang nggak pernah bayarin kita kopi, ya nggak pernah bayarin kita makan, nggak pernah memberikan apapun kepada kita dari dunia. Akan tetapi ketika kita ketemu dengan dia tanya, "Kau kenapa malam Rabu kemarin nggak kajian di mana? Kamu kok nggak pernah kelihatan di masjid? Iya, kemarin kita ada acara pengajian, kok kamu nggak hadir?" Walaupun dia nggak pernah bayar kopi, nggak pernah ngajak kita makan, ketahuilah bahwasannya ini merupakan teman yang baik untuk kita. Dinukilkan dari Bilal bin Sa'ad rahimahullah, beliau berkata, "Akhun laka kullama laqika dzakaraka bihaddika min Allah." Saudaramu adalah ketika dia bertemu denganmu, dia akan mengingatkan engkau tentang hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah. Ya, kamu seorang hamba, ini kewajibanmu. Kamu seorang hamba, ini harus kamu lakukan. Kamu sebagai seorang hamba, ini harus kau tinggalkan. Kata beliau, khairun lak. Teman yang seperti ini lebih baik dari teman setiap engkau bertemu dengannya, dia selalu memberikan uang kepadamu. Tapi karena memang para hadirin hadirat, mohon maaf, prioritas hidup kita beda. Karena prioritas hidup kita adalah dunia, selalu yang menjadi pujian di lisan-lisan kita tentang seseorang adalah sesuatu yang kembali manfaatnya kepada dunia kita. Dan kadang-kadang kita suka nggak betah, ya, orang-orang yang suka mengurus-ngurusi masalah akhirat kita. Padahal itulah pertemanan yang hakiki. Sedikit di sini para hadirin dan hadirat, ketika kita membahas mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya. Jadi bukan hanya sebatas bentuk fisiknya kita, tetapi juga yang paling terpenting adalah prioritas hidupnya kita. Prioritas hidupnya kita sudah sama belum dengan prioritas kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya? Para sahabat, mereka mencari uang, mereka mencari rezeki, mereka mencari nafkah, semangat mereka mencari rezeki. Bahkan mereka bergerak dari Madinah ke negeri Syam, keliling mereka untuk berniaga, untuk berdagang. Akan tetapi kesemangatan mereka dalam mencari rezeki, kesemangatan mereka dalam mencari nafkah tidak mengubah prioritas hidup mereka, bahwasanya akhirat yang paling terpenting. Iya, sama kita juga mencari rezeki seperti mereka mencari rezeki. Iya, namun yang membedakannya kita, prioritas kita berbeda. Ketika ada sesuatu yang kurang daripada dunia yang kita cari, kita rentan stres, kita mudah kecewa, mudah mengeluh. Ya, karena apa? Beda prioritas. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berhasil merebut kota Mekah pada waktu itu dan kemudian dibagi harta rampasan perang yang sangat banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, sahabat-sahabat yang berjuang bersama Rasul dari nol, mereka cuma bertanya, Rasulullah, nggak ada harta rampasan perang untuk kami ya Rasulullah? Tidakkah ada bagian untuk kami ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, maka aku tunjukkan kepada kalian lebih indah daripada itu semuanya. Kembalinya aku bersama kalian ke kota Madinah lebih baik untuk kalian. Diterima nggak oleh para sahabat? Diterima dengan lapang dada. Diterima. Nggak ada setelahnya para sahabat baperan, nggak hadir di majelis Nabi lagi, menjauh dari Rasulullah. Masa kita berjuang dari nol nggak dikasih apa-apa? Nggak ada para sahabat baperan. Karena apa? Mereka mencari dunia, tapi itu bukan prioritasnya mereka. Tetapi ketika dalam urusan akhirat, ada sahabat-sahabat yang mereka ya bersedekah, yang mana sahabat-sahabat yang miskin mereka nggak bisa bersedekah. Mereka nggak mau kalah. Ya Rasulullah, kami sholat sebagaimana mereka sholat, kami berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, tapi mereka bersedekah. Ya Rasulullah, kami nggak bisa bersedekah.
Oleh karena itu tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang apabila kami melakukannya, kami bisa menyanyi amalan mereka. Ya, mereka nggak mau dikalahkan dalam urusan akhirat, tapi mereka mau menerima apapun keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu berkaitan dengan dunia mereka. Nah, apa yang saya sebutkan ini, para hadirin dan hadirat, seperti saya sebutkan tadi, ini prinsip. Ya, prinsip betah dan tidak betahnya kita dengan seseorang yang tidak memberikan manfaat apapun kepada dunia kita, akan tetapi dia memberikan sesuatu yang lebih istimewa dari akhirat kita. Ini menunjukkan apa? Ada tanda-tanda keimanan, tanda-tanda Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Ya, karena prioritas kita bukan dunia, karena prioritas kita berteman dan bergaul agar bisa menguatkan iman kita dan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dicari. Ya, carilah teman yang bisa memberikan manfaat untuk akhiratmu, bukan teman-teman yang bisa memberikan manfaat dunia. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat, walaupun tadi sudah disinggung oleh Ustaz Hafizahullah, dalam kita bergaul kita harus tasamuh. Ya, kita harus lebih memaafkan ketika kita melihat sesuatu yang kurang dari saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap di dalam Al-Qur'an, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mereka berbuat kebajikan. Perlu kita ketahui, ketika kita mulai menata diri kita dan kemudian mulai untuk memilah-milih teman yang baik dan teman tidak baik, dan kemudian mengkerucutlah inilah teman-teman yang harus saya bergaul dengannya, orang yang taat, orang yang soleh. Namun perlu kita ketahui, teman kita yang soleh tersebut tetap mereka itu manusia, tidak berubah jadi malaikat Jibril. Ini perlu diketahui. Kalau malaikat itu mereka nggak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun temannya kita, sesoleh gimana pun dia, setaat apapun dia, tetap dia bisa mengecewakan kita, bisa menyakiti hati kita, bisa seperti sampaikan Ustaz tadi nggak bayar hutang kita, bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berteman dengan orang soleh, Allah mulai dengan bersabar. Karena apa? Ada sesuatu hal yang kita kadang nggak suka sama dia. Ya, akan tetapi ketika kondisi dominannya itu kondisi yang lebih baik, maka itulah teman yang baik untuk kita. Tapi teman yang ada dosanya nggak mungkin. Teman yang ada kesalahannya nggak mungkin sekali. Nah, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang kafir yang mengusir beliau dari Taif, tentunya kita sebagai umat yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih membuka pintu maaf kepada saudara-saudara kita mukminin ahli tauhid, ahli sunnah, yang mereka terkadang bisa mengecewakan hidup kita. Walaupun ini berat, Iya, namun kalau seandainya itu adalah hal yang dicintai oleh Allah, maka pengorbanan seseorang dari hal yang berat itu merupakan jihad yang sangat agung, yang sangat besar. Bukan hal yang mudah memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada enggak kondisi yang lebih mengerikan, yang lebih menyakitkan yang menimpa engkau dibandingkan perang Uhud?" Kita ketahui Nabi kita di perang Uhud itu tersukur dalam sebuah batu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menutup kepala beliau, itu besinya itu tertancap ke pipinya beliau sampai berdarah. Sampai-sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu melihat kondisi Rasulullah yang sangat sakit, beliau tidak ingin hanya Nabi yang sakit, beliau tidak menarik penutup wajah dari wajahnya Rasul dengan tangan beliau, tapi beliau gigit dengan gigi beliau agar beliau bisa merasakan sakit seperti dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat buat Nabi di perang Uhud tersebut.
Dan ternyata kata Rasulullah SAW ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih mengecewakan, ya, ada yang lebih mengerikan dirasakan oleh Nabi melebihi dari perang Uhud. Ya, ketika beliau diusir dari Taif, demikian beliau ceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi subhanallah, yang datang turun menjumpai Rasul, membela Rasul, malaikat, bukan jenderal bintang 2. Kalau kita mengaku kita punya backing jenderal bintang 2, ada orang punya jenderal bintang 3. Kalau kita punya bintang 3, ada orang punya ngaku bintang 4. Kalau kita punya backingnya bintang 4, mungkin presiden, orang lain punya presiden. Kan begitu? Lah ini yang datang menawarkan bantuan kepada Rasul adalah malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau menginginkan untuk dihimpit mereka di antara 2 gunung ini, aku akan lakukan. Tapi subhanallah, lihat bagaimana kondisi dan keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau disakiti. Beliau berkata, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya orang yang kafir seperti ini dimaafkan oleh Rasulullah, maka kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih sering memberi kelapangan dada dan hati kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin sering mengecewakan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan kepada kita 2 nasihat yang sangat penting, yaitu 2 hal yang harus sering kita lupakan dan 2 hal harus sering kita ingat. Apa 2 hal yang harus sering kita lupa? Kebaikan kita kepada orang lain dan kejelekan orang lain kepada kita, itu harus sering kita lupakan. Apa 2 hal yang harus sering kita ingat? 2 hal yang harus sering kita ingat adalah kejelekan kita kepada orang lain dan kebaikan orang lain kepada kita. Nah, kalau 2 prinsip ini kita pegang dalam hidup kita, kita akan selalu merasa saya ini masih kurang, sehingga saya butuh untuk menyempurnakan kekurangan saya. Iya, dan dia akan selalu melihat orang lain itu punya kelebihan. Ya, sehingga tidak memunculkan penyakit ujub dan kibar pada dirinya. Ya, ini hal yang penting dalam kita bergaul. Harus apa? Tasamuh. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat, adalah menampakkan cinta kita kepada saudara kita dengan mengkhabarkan kepadanya. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka kabarkan kepadanya kalau dia mencintainya. Wahai akhi, aku mencintai engkau karena Allah. Disampaikan, ini sunnah dari sunnah Nabi. Dan Nabi SAW selain beliau memerintahkan hal yang seperti ini, terkadang beliau praktekkan di tengah-tengah para sahabatnya. Terkadang beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, ana uhibbu." Ya, wahai Mu'ad, aku sangat mencintai engkau. Ini di antara hal yang akan merekat hubungan dalam pertemanan. Ya, sesuatu yang mungkin kita dengar teman kita demikian. Ketika dia bertemu dengan kita, ana uhibbuka fillah, kadang itu langsung hal yang sederhana yang datang dari Nabi kita itu akan memberikan efek yang sangat besar. Nah, ini juga memberikan pembelajaran para hadirin. Kalau seandainya kepada teman saja yang tidak ada ikatan pernikahan, ya cuman teman, kita dianjurkan untuk mengucapkan anna uhibbuka fillah. Apalagi kepada istri. Antum kapan terakhir ngomong sama istri? "Oh istriku, aku sangat mencintaimu." Kapan Pak terakhir ngomongnya? Udah lupa? Hah? Seminggu yang lalu ada? Ada yang baru nikah mungkin saja. Hah? Yang udah nikah 20 tahun yang lalu, kapan terakhir ngomong sama istri ana uhibbuka au hubbuki fillah? Hah? Kenapa? Oh, dia pengen kembali. Ini kenapa ini? Tetapi ayo ikhwah, hal yang seperti saya sebutkan tadi ini sederhana.
tetapi ini memberikan efek yang luar biasa dalam hubungan, apakah suami istri atau hubungan pertemanan. Ya udahlah, kita nggak usah cerita terlalu jauh-jauh dulu. Hal yang siapapun bisa melakukan dalam kondisi apapun dia bisa lakukan. Ungkapkan rasa cinta. Ya mungkin diawali dengan wajah yang tersenyum. Ya wajah yang ceria ketika dia bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan istrinya. Kemudian nanti beranjak ke ucapan. Kalau nggak berani langsung, oh ya ana uhibbuki fillah. Dan tuh ya antum hapus. Kan ditanya nanti, ada apa bang? Kedua kali kita nanti kan lebih mudah. Saya tadi mau nulis ini. Ya, jadi hal yang seperti ini saya ulang kembali, marhab itu kecil tapi memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Kemudian selanjutnya, waktu kita sudah larut. Selanjutnya, di antara hal yang paling terpenting dalam menjaga persaudaraan adalah saling menasihati. Kita ketahui, kita sebagai manusia pasti berbuat salah. Tidak ada satupun manusia pasti berbuat kesalahan. Namun dengan banyaknya kesalahan yang kita lakukan, tetapi tidak ada satupun orang yang menasihati kita. Hal yang seperti ini harus kita takutkan. Hal yang seperti ini harus kita khawatirkan. Bukan karena sudah baiknya kita tidak ada orang menasihati kita khawatir. Hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Orang sudah bosan, jenuh menasihati kita karena setiap ada orang yang menasihati kita selalu membela diri. Hati-hati hal seperti ini. Lalu Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menyampaikan sebuah nasihat. Bukti sayang dan cinta Allah kepada seorang hamba itu pertama, hamba itu dicerdaskan dalam agama. Kalau Allah tidak memberikan kepadanya kecerdasan dalam agama, Allah akan berikan kepadanya akhlak yang baik. Kalau dia juga tidak punya akhlak yang baik, tanda Allah cinta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya teman yang baik yang selalu menasihatinya. Nah, kalau seandainya agama juga yang baik nggak ada, ilmu nggak ada, akhlak yang baik nggak ada, teman yang baik juga nggak ada, otomatis ketika dia berbicara yang salah. Ketika dia berbuat perbuatan yang dosa, dan teman yang menasihati juga nggak ada, maka tanda Allah mencintai dia akan bisa diam aja dia. Tapi kalau seandainya diam pun nggak bisa, kata Abdullah bin Mubarak, mintalah sama Allah agar kau dimatikan saja. Ya, karena boleh orang minta mati kalau dia takut hidup di dunia ini membawa banyak fitnah. Ilmu nggak ada, akhlak nggak ada, teman yang baik juga nggak ada, diam juga nggak bisa. Ngapain lagi hidup di dunia? Ya, nah ini yang kita sampaikan. Ternyata di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, dia diberikan teman yang baik yang selalu menasihatinya. Nah, sementara kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat kekeliruan, kita sering terjatuh dalam dosa, namun gak ada satupun orang yang menasihati kita. Nah, kita khawatir Allah mencintai kita. Makanya ketika hadir teman-teman, sahabat-sahabat, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang selalu bertanya kepada antum di mana kok nggak ngaji? Ya, kemana kemarin kok ngikut kajian malam Rabu kemarin? Kemana antum? Berbahagialah, karena antum adalah orang-orang yang masih dicintai oleh Allah, karena ada orang yang selalu mengingatkan antum dalam kebajikan. Jangan sampai antum menjauh dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, karena syaitan siang dan malam menggoda kita, sementara yang mengajak kita kepada kebaikan tidak ada. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang terakhir dengannya saya tutup pengajian di malam hari ini. Ya, di antara hal-hal yang akan merekatkan hubungan rumah tangga, rumah tangga besar ya, seperti misalnya kalau Ustaz tadi, adalah kita lebih ithar. Kita lebih terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita mementingkan sahabat-sahabat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya dalam keadaan dia sebenarnya juga butuh dengan sesuatu tersebut. Tapi karena memang dia melihat saudaranya, sudah dia ithar. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu Nabi kedatangan tamu. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku malam ini? Kemudian datang seorang sahabat dari Ansar berkata, saya ya Rasulullah.
Kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah kita? Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, tidak ada makanan kecuali hanya untuk kita dan keluarga kita saja. Kemudian kata suaminya, inilah tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau memerintahkan kepada istrinya ketika makan nanti dimatikan lampunya, supaya tamunya tidak tahu kalau tuan rumah tidak makan, dan supaya mereka bisa makan dalam keadaan kenyang. Subhanallah, pengorbanan mereka. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi para sahabat Rasulullah, para hadirin, saya tegaskan kembali, mereka terkadang mengorbankan dunia mereka untuk menjaga persatuan dan persahabatan. Dan sementara kita terkadang mengorbankan persaudaraan demi untuk mendapatkan secuil daripada perkara dunia ini. Saya sebutkan contoh dengan yang saya tutup pengajian di malam hari ini. Ada orang terkadang mereka melakukan kerjasama dagang bisnis. Si A sudah mendapatkan manfaat dari si B, si B juga sudah mendapatkan manfaat dari si A. Dari hasil mereka berdagang, dari hasil mereka berbisnis. Kemudian pada titik tertentu si A dan si B pecah kongsi. Ya, dengan segala kondisi dan keadaan. Maka disinilah akan membedakan orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mereka bersaudara karena Allah, ataukah bersaudara dikarenakan dunia dan manfaat. Efeknya itu ketika terjadi perselisihan. Ya, orang-orang yang jujur kepada Allah, orang-orang yang berteman karena Allah. Saya sudah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari teman saya. Ya, yang namanya dagang, yang namanya bisnis, kita bisa berjalan bersama. Ada saatnya kita stop. Dan memang sekarang kita sudah stop. Teman saya, beliau Masya Allah dengan kebaikannya, dan saya mungkin berusaha untuk membangun kembali bisnis ini dengan tanpa beliau. Ya, tetapi kondisinya di lapangan tidak seperti ini. Justru yang sering kita dapatkan, si A menggibahi si B. Gak cukup si A menggibahi si B, dia mencari kawan-kawan yang lainnya untuk sama-sama berjamaah menggibahi si B. Si B juga demikian, mencari teman-teman untuk menggibahi si A. Padahal mereka sudah bertahun-tahun saling menikmati hasil daripada dagangan tadi. Cuman karena memang ada sesuatu yang gak bisa berjalan lagi, disitulah putus. Nah, saudara kita yang kita gibahi tadi, para hadirin, apakah dia masih seorang muslim? Apakah dia masih seorang ahlu sunnah? Apakah dia orang yang taat kepada Allah? Ataukah dia sudah menjadi syiah, sudah kafir, sudah murtad? Kemudian kita bisa menghalalkan kehormatannya. Ternyata tidak ada yang mengubah prinsip agamanya. Dia tetap sebagai seorang muslim yang taat, yang jaga salat 5 waktu. Nah, kalau seandainya memang kondisinya demikian, apa yang menjadi alasan engkau menggibahi saudaramu? Sementara kehormatan seorang muslim lebih berharga daripada Ka'bah itu sendiri. Sementara engkau menghinanya, menjatuhkan kedudukannya, menggibahinya siang dan malam karena engkau tidak mendapatkan lagi manfaat. Ya, ini menjadi timbangan buat saya dan buat kita semuanya, para hadirin dan hadirat. Jujur ataukah tidak jujur kita berteman, bersaudara, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena dunia? Kalau karena Allah, tidaklah dia menjadi terpuji karena dia memberikan manfaat kepada kita, dan dia tidak menjadi berkurang karena dia tidak memberikan manfaat kepada kita. Dia tetap saudara kita yang mulia karena kemuliaan dia, taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat semuanya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Hafizahullah taala. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Haris bin Naufal, jazakallahu khairan atas penjelasan dan materi yang sangat bagus. Barangkali bagi bapak-bapak dan para hadirin semua
ada yang perlu untuk ditambahkan atau barangkali ada yang dirasa perlu untuk kita diskusikan, maka kami persilahkan untuk menyampaikannya, dan insyaAllah nanti akan dijawab oleh Ustaz kita Hafizullah. Silakan. Silakan. Ada. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali soalnya. Ketika ada seseorang mengingatkan kita untuk mendatangi kajian, dan kemudian setelahnya kita jadi malas untuk datang, ya begitu. Nah di sini karena sering diingatin. Tapi para hadirin dan hadirat, dari dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kebiasaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada sahabatnya, dari sahabat-sahabat yang tidak hadir di majelis. Bahkan dalam momen perang pun Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang hadir dari sahabat yang tidak hadir. Pada perang Tabuk Rasulullah bertanya, kemana Ka'ab bin Malik? Ya, kenapa? Karena teman yang baik, seperti kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia cinta, ya, duduk di majelis ilmu, menambah ilmu, iya. Maka kecintaan itu dia tidak berhenti pada dirinya, tapi kecintaan itu berhenti dia juga menginginkan kepada saudaranya. Itulah hakikat daripada keimanan. Justru ketika kita tidak hadir di majelis ilmu, misalkan, dan teman kita nggak pernah ngajak kita untuk hadir di majelis ilmu, nggak pernah mengingatkan kita, maka dia bukan orang yang baik untuk kita. Ya, ini mindset inilah yang harus kita ubah. Tapi orang yang baik adalah orang yang selalu mengingatkan engkau bagian Allah yang harus kita jalani. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, kita sebagai orang yang diberikan nasihat, ya, kita tidak perlu untuk mencari, tidak perlu, ya, dia baik atau nggak baik cara menasihatinya kita. Itu penting. Yang paling penting dia sedang menasihati saya, baik atau tidak baik itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengambil poin dia menasihati saya tadi. Baik. Allah menceritakan dalam surat An-Naml atau An-Nahl, pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan burung hudhud. Tapi saya cerita, kata Nabi Sulaiman, ini si hudhud kalau dia tidak memberikan alasan kemana dia, akan kesembelih dia atau akan kebunuh dia. Dan tiba-tiba burung hudhud mendatangkan khabar kepada Nabi Sulaiman, di sana ada seorang wanita yang memiliki istana yang megah, yang dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Nabi Sulaiman ini punya kelebihan. Di antara kelebihan Nabi Sulaiman, beliau diberikan kerajaan oleh Allah yang tidak pernah satupun diberikan kerajaan sebelum beliau dan setelah beliau seluas Nabi Sulaiman alaihissalam. Gak ada. Jadi beliau ini ahli sekali dalam kerajaan, bagian kerajaan. Sampai-sampai jin semuanya tunduk kepada beliau. Tiba-tiba Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengajarkan kepada beliau atau memberikan informasi kepada beliau tentang sebuah kerajaan adalah burung hudhud. Jadi kalau kita anggap pengawalnya Nabi Sulaiman, pegawainya, ini yang paling rendahnya. Ini yang paling rendahnya ini. Iya, jadi ibaratnya antum punya keahlian dalam satu bab,
Kemudian tiba-tiba yang ngajarin antum karyawan antum yang paling rendah. Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Antum nih ahli ngebor minyak lah misalnya, diakui seluruh dunia. Tiba-tiba datang pembantu antum di rumah yang cuma tamat SD, Pak itu bapak kayaknya nggak benar itu, yang benar seperti ini. Berat nggak buat kita? Berat. Itu pembantu ngajarin saya. Tapi subhanallah, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan yang luas. Iya, ini kan ujian kan? Nikmat ujian atau tidak? Ujian. Dan kemudian Allah mendatangkan burung putut mengingatkan Nabi Sulaiman yang itu merupakan bagian dari keahliannya beliau. Apakah Nabi Sulaiman menolaknya? Tidak. Beliau tidak menolaknya. Beliau hanya menuntut bukti apa yang kau katakan itu adalah benar. Subhanallah, tawadhu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan sebuah kisah, ada seorang murid bertanya kepada gurunya dan kemudian gurunya nggak bisa menjawab, dan kemudian ada salah seorang dari muridnya menjawab. Akhirnya gurunya marah. Kemudian kata muridnya, wahai guruku, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Sulaiman, dan aku tidak lebih hina daripada burung putih. Nabi Sulaiman tidak menolak nasihat yang disampaikan oleh burung putih. Kenapa engkau menolak nasihat saya? Subhanallah. Jadi setiap ada orang yang menasihati kita, caranya baik ataukah caranya tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Selama yang disampaikan kepada kita adalah hal yang memang memperbaiki keadaan kita, ya sudah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dengannya akan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang dilakukan. Dan perlu kita ketahui mindset yang harus kita ubah. Ulangi kembali, ketika ada orang menasihati, jangan kau lihat kekurangan yang ada pada dirimu, tapi lihatlah ini nikmat yang Allah berikan kepada saya karena ada orang menasihati saya. Allahu a'lam. Baik, silakan, barangkali ada pertanyaan lain. Tapi ada sedikit sedikit faedah barangkali untuk melengkapi dari jawaban Ustaz kita tadi. Terkadang teman-teman ketika ada kawan kita yang mengingatkan terkhusus masalah kajian ya, seperti yang ditanyakan tadi, seharusnya itu dipandang sebagai hal yang positif. Masih syukur Pak kalau kita yang di-share, yang diingatkan kita itu menjadwal kajian. Sama Ustaz, kajian kelas Ustaz kita, Ustaz Abu Najibah contohnya, Ustaz Abu Salma, Universitas Tauhid. Itu bagus tuh Pak. Ketimbang kita diingatkan jadwal nonton bola. Kira gimana tuh Pak? Anda diingatkan sekali, dua kali, bahkan kasih free gratis. Ini saya punya tiket gratis. Gimana yang mana Pak? Mana yang lebih berharga kiranya? Kajian yang lebih utama. Karena Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan satu pendekatan. Ini bagus nih. Kita kutip dari buku Qutul Qulub namanya. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Terkadang kata beliau, ya, teman-teman kita yang satu ideologi, yang satu prinsip, yang satu rasa untuk urusan cita-cita agama ini, itu terkadang lebih kita cintai daripada anak dan istri-istri kita. Anak istri-istri Pak, satu Pak ya, anak dan istri kita lebih kita cintai. Kenapa Pak? Alasannya kata beliau, li'anna ahlana yudzakkirunana bidunya. Karena biasanya anak, istri itu selalu yang diingatkan kita tuh notifikasi masuk apa Pak? Masalah dunia. Mas, dah datang dah gaji bulan ini? Ada tugas ya? Mana? Itu kita besok ke mall ya, belanja ini dan itu. Yang diingatkan apa? Dunia melulu. Dan itu terkadang ya. Akan tetapi pada posisi teman, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Tapi teman-teman kita, kawan yang dekat dengan kita, yang satu prinsip tadi, sering ya mengingatkan kita tentang notifikasi akhirat. Ada kajian di sini, ada kajian di situ. Namun teman-teman, terkadang ya kita sebagai ya manusia biasa ya, yang lebih mendominasi itu awatif, perasaan. Teman kalau lagi ngirim sekali dua kali itu masih normal. Kadang kalau diulang 3 kali ya, itu biasanya kita jengkel.
Jangankan itu Pak, jangankan itu, lebih ringan daripada itu Pak. Terkadang dia ngajak, ayo kajian, tanda serunya dikasih 2 Pak. Itu bukan main, apa ini maksudnya? Kencang sekali ini. Padahal tanda seru itu mungkin dia bisa jadi salah ketik atau lagi semangat ngetik, 2 ini Pak, terketik gitu ya. Itu perasaan kok kencang kali ini, kalau dibayangkan ke suara ini, ayo kajian gitu ya. Ada sempat ngeser, kemudian delete lagi, kan terhapus tuh, nggak bisa dibaca. Ini apa lagi, barangkali lagi ngajak saya untuk ini ya, bahasanya agak kencang, makanya di delete. Kenapa demikian teman-teman? Perasaan. Dan kita memang untuk plus 62 ini, saya lihat ya, saya dan kita semua masuk di sini dalam wilayah ini, kecuali orang-orang yang diberikan kebesaran jiwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih banyak mengedepankan perasaan daripada kebenaran. Kita lihat kan teman-teman kita orang-orang Arab ini Pak, mereka tuh punya prinsip. Kalau untuk kebenaran sekencang apapun, kadang mereka tidak ini. Suara boleh keras Pak, kepala boleh panas, tapi hati mereka tetap dingin. Itu teman kita tuh orang-orang Arab di sini Pak. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kita nih, saya menyebut aib saya Pak ya. Kita menyebut tentang apa? Tentang keumuman, bukan mendetail, tidak. Terkadang kita ini kalau di depan itu hampir tidak bersuara Pak. Tapi giliran di belakang melihat kesalahan teman kita, kalau lihat kesalahan ni di depan enggak berani negur. Yo, nggih gitu aja. Tapi kalau di belakang ingatnya lama sekali, akan diulang-ulang, fulan tu begitu, fulan. Padahal kesalahan ada di depannya, enggak berani dia negur. Orang Arab mana gitu, Pak? Orang Arab begitu, udah kesalahan tu mau didapat tetap diingatkan langsung. Ala kulli hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh ustaz kita tadi, faedah yang bagus dari beliau. Lebih kepada siapa yang prinsipnya ya, lebih kepada siapa yang memberi nasihat dan siapa yang menerima nasihat. Orang yang menerima nasihat lapang dada kita, diingatkan, berarti terima kasih ini fulan sudah ingatkan saya. Adapun yang mengingatkan, ini kalau bisa direm lah sedikit ya. Kalau tanda serunya tertitik 3, hapus cepat, bikin yang tanda serunya 1 aja. Kapan perlu titik, gitu. Kalau terhapus bilang fulan tadi saya mohon maaf ya ada kesalahan ketik, maka saya hapus, bukan maksud apa-apa. Tapi kayak kadang ada pula HP teman ini Ustaz yang bisa membaca sesuatu sudah dinilai. Itu bahaya situ Pak. Benar Pak tidak? Ala kulli hal, ini perlu kita perbaiki bersama ya, karena prinsip kebenaran itu adalah hak kita semua dan jangan kedepankan perasaan melebihi daripada akal sehat dan kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ada pertanyaan yang lain bisa kita sampaikan nanti jawab oleh ustaz kita. Tafadhal ya. Ada yang lain? Karena ini datangnya jauh-jauh Ustaz. Ada yang dari Wakra ya, ada yang dari Dukhan tadi Pak. Mana tadi Pak beliau? Masya Allah ini. Iya. Mungkin kepala sudah 5 barangkali Pak ya, tapi semangatnya 15. Iya. Silakan barangkali ada yang mau ditambahkan. Tafadhal ya. Ini beliau mau ke Amsterdam ini Pak. Balik beliau lama lagi ke sini. Jadi sayang udah sampai di sini enggak dapat lebih gitu ya. Iya, silakan. Kita di posisi yang mengingatkan, kita continue mengingatkan. Ada lagi? Kayaknya teman. Baik. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kita sebagai penasehat, ya maka pertama yang perlu kita ketahui, ketika kita akan menasihati saudara kita, tujuannya adalah karena Allah, bukan tujuan untuk memamerkan saya ini rajin kajian loh ya, ini memang pemalas. Enggak. Ya bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai penasehat maka sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang sifatnya merangkul, bukan dengan cara yang sifatnya merendahkan. Saudara kita yang malas kajian misalnya tidaklah lebih jelek dibandingkan Fir'aun dan tidak bisa dibandingkan juga dengan Fir'aun. Sementara Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan
menyampaikan dan menasihati Fir'aun dengan cara yang baik. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dan sampaikanlah dia dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Mudah-mudahan dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencari momen dan waktu yang tepat dalam memberikan nasihat itu adalah hal yang sangat penting. Di antara yang disebut oleh para ulama, jangan menasihati di depan umum. Ya, apalagi apabila dia memang melakukannya secara diam-diam. Kita panggil, kita lihat kondisinya, wah ini kayaknya teman saya lagi cerdas, lagi ceria, atau kita ngajak ngopi, ngajak dia makan siang. Ya, kemudian di momen-momen seperti itu kita masuki nasihat pelan-pelan. Ya, jadi mencari waktu dan momen ini hal yang penting dalam kita memberikan nasihat. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah, dan sebagian mereka itu hidupnya bergantung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan bantuan kepada mereka. Tapi ketika ada kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, momen yang tepat, Rasulullah akan menasihati mereka untuk mereka menggantungkan hidup mereka dengan tangan mereka, jangan meminta-minta. Ya, itu Nabi pilih waktunya dengan waktu yang tepat, waktu yang cocok dipilih oleh Nabi. Ya, enggak datang mereka minta, kamu boleh minta-minta, enggak. Rasulullah beri. Tapi di momen-momen yang tepat Rasulullah mengingatkan mereka untuk berpegang hidup dengan tangan mereka lebih baik daripada meminta-minta. Jadi ini metode dari metode Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin hari ini kita kasih hadiah. Ini hadiah ya buat kamu, ada sedikit hadiah. Nah, besok kita WA, akhi ayo dong kita ketemuan lagi yuk, tapi di majlis pengajian. Intinya ya kita seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita menasihati saudara kita, jadilah kita sebagai seorang dokter yang baik. Ya, dokter yang baik ketika dia akan memberikan sesuatu suntikan kepada pasiennya, maka dia akan menjadikan suntikan yang melakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, karena tujuan dia adalah mengobati, bukan untuk membuat si pasien ini tambah sakit. Allahu a'lam. Baik, jika tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Saya dapat. Demikian, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan dan kekurangan kita, dan Allah mengumpulkan kita di dunia ini sebagai ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita kelak di surganya dalam keadaan bersaudara, ya, ikhwanan ala sururin taqabilin, dalam keadaan bersaudara sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ustaz kita, Ustaz Harith Abu Naufal, jazakumullahu khairan, dan juga tidak lupa kami aturkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan kepada rekan-rekan panitia dari As-Sunnah Qatar. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di hari-hari berikutnya. Shallallahumma wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.